Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Noviana Putri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas ulang materi bab 7 tentang revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Dengan bagian pertama tentang awal kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari bangsa belenggu penjajahan. Kondisi awal Indonesia merdeka, secara politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi ditambah dengan kedatangan sekutu dan Belanda, penyerahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya, penentangan, dan perlawanan dari masyarakat. Suasana di Semarang semakin panas. Jepang tidak menghiraukan seruan pemerintahan di Semarang. Pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengerumuni tangsi tentara Jepang. Kedobutai di Jatingaleh. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Bung Tomo terkenal karena perjuangannya dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Pertempuran rakyat Surabaya dengan sekutu terjadi pada tahun 1945 tersebut menyebabkan ribuan rakyat yang gugur. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Berita proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sampai pula di Sulawesi. Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Pembahasan kedua yaitu antara perang dan diplomasi. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Pada tanggal 1 Oktober 1945, yang diadakan perundingan antara Christison atau Inggris dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan ini, Christison mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. Pertandingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hoge, Veluwe bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Sahrir. Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan konferensi Malino. Penyelenggaraan konferensi ini bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserah terimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan ini pertujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Pada saat ini, agresi militer Belanda II, Presiden Soekarno telah membuat mandat kepada Saripudin, prawira negara yang ketika itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru itu, Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal masuk hutan. Naik gunung, turun jurang, harus memimpin pasukan.
memberi motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Pada tanggal 1 Maret 1949 dini hari sekitar pukul 6 sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam. Serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol Suharno langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. Serangan umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. RI dan TNI masih tetap ada, namun Belanda tetap membandel dan tidak mau melaksanakan resolusi DKPBB 28 Januari. Perundingan pun menjadi macet. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Jogja Kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Pembahasan ketiga yaitu nilai-nilai kejuangan masa revolusi. 1. Persatuan dan kesatuan. 2. Rela berkorban dan tanpa pamrih. 3. Cinta pada tanah air. Dan 4. Saling pengertian dan harga menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.